Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. PSSI pastikan Maes Hilgers tak alami cedera parah. Timnas Indonesia bisa saksi aksi luar biasa di laga penting. Maes Hilgers dilaporkan mengalami cedera, tetapi PSSI memastikan bahwa ia siap tampil di laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi. Bagaimana kabar terbaru mengenai kondisi fisiknya? Baca selengkapnya tentang peran penting Hilgers di Timnas. Manajer Timnas Indonesia Sumarji memberikan perkembangan terkini soal perkembangan cedera para pemain skuad Garuda. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 pertandingan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024. Timnas Indonesia bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Laga tersebut bakal digelar pada 15 dan 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sumarji mengaku bahwa para pemain Timnas Indonesia sudah siap tempur menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Dirinya juga menepis kabar adanya cedera pemain sebelum laga ini. Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah merilis 27 nama yang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia. Namun, sempat ada 1 pemain yang absen. Pemain yang dimaksud adalah Maes Hilgers yang tampil untuk FC Twente. Maes Hilgers mengalami cedera hamstring. Bek 23 tahun tersebut mengalami cedera saat membela klubnya FC Twente menghadapi Willem II dalam lanjutan Eredivisie 2024 hingga 2025 2 November 2025 lalu. Pada laga tersebut, bek berusia 23 tahun itu hanya bermain setengah babak. Dirinya diganti oleh Gustav Lagerbielke pada menit ke-46. Meski begitu, pihaknya memastikan Maes Hilgers bisa bergabung dengan tim. Sampai pagi ini tadi saya tanya ke sekretaris tim, ujar Sumarji pada Selasa dalam kurung 5 November 2024. Tidak ada telepon dari para pemain yang memberitahu kalau mereka tidak bisa hadir. Jadi semua pemain yang dipanggil siap datang, termasuk Maes Hilgers. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta 10 November nanti, jelas Sumarji. Tentu, jasa Maes Hilgers dibutuhkan saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Pasalnya, skuad Garuda masih dalam performa kurang stabil di grup C. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat kelima grup C dengan 3 poin dari 4 laga yang telah dijalani. PSSI tegaskan tak ada balas dendam. Arab Saudi akan diterima dengan sambutan hangat di Indonesia. Meski pertandingan sengit, PSSI memastikan bahwa Timnas Indonesia akan memberikan sambutan terbaik untuk Arab Saudi. Apa alasan dibalik keputusan ini dan bagaimana dampaknya bagi atmosfer pertandingan? Simak selengkapnya. Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI memastikan Arab Saudi mendapatkan pelayanan terbaik selama bertandang ke markas Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia bakal menjalani 2 pertandingan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024. Pertama, skuad Garuda akan menghadapi Jepang pada Jumat dalam kurung 15 November 2024, lalu menjamu Arab Saudi Selasa dalam kurung 19 November 2024. Kedua laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Manajer Timnas Indonesia Sumarji sempat bercerita soal perlakuan kurang menyenangkan dari Arab Saudi saat Timnas Indonesia bertanding di Jeddah. Kala itu, skuad Garuda sukses meraih 1 poin di Stadion King Abdullah Sport City pada 5 September 2024 lalu. Duel Arab Saudi versus Timnas Indonesia kala itu berakhir dengan skor 1-1. Meski begitu, Sumarji menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan tindakan serupa. PSSI tetap bersikap profesional saat Arab Saudi bertandang ke Jakarta. Pihaknya bakal melakukan semua yang sudah ditetapkan dalam regulasi FIFA.
Kami akan menyambut dengan baik siapapun lawan timnas Indonesia di Jakarta sesuai yang sudah ditetapkan dalam regulasi FIFA, ujar Sumarji pada Selasa dalam kurung 5 November 2024. Jadi jangan khawatir, termasuk Arab Saudi, ujarnya. Sumarji juga menambahkan bahwa skuad timnas Indonesia sudah siap tempur menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Skuad Garuda sempat digoyang isu cederanya beberapa pemain kunci. Salah satunya adalah Mads Hilgers yang mengalami cedera pada 2 November 2024 lalu saat FC Twente menghadapi Willem II dalam lanjutan Eredivisie 2024/2025. Pada laga tersebut, bek berusia 23 tahun itu hanya bermain setengah babak sebelum diganti oleh Gustav Lagerbielke pada menit ke-46. Mads Hilgers dinyatakan sudah siap terbang ke Jakarta dan tidak mengalami masalah besar soal cederanya. Semua pemain yang masuk dalam daftar panggilan sudah siap datang ke Jakarta sesuai waktu yang ditentukan. Sampai pagi ini, tadi saya tanya ke sekretaris tim, ujar Sumarji. Tidak ada telepon dari para pemain yang memberitahu kalau mereka tidak bisa hadir. Jadi semua pemain yang dipanggil siap datang, termasuk Mads Hilgers. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta 10 November nanti, jelas Sumarji. Shin Tae-yong merendah, tapi penuh keyakinan bisakah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun menunjukkan sikap rendah hati, Shin Tae-yong tetap percaya bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya begitu yakin meski tantangan di depan begitu berat? Temukan rahasia keyakinan sang pelatih dalam merencanakan jalan timnas Indonesia menuju turnamen terbesar di dunia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong masih yakin bisa membawa tim merah putih melaju ke Piala Dunia 2026. Kata Shin Tae-yong, kesempatan timnas Indonesia masih ada meskipun lawan yang dihadapi cukup berat. Timnas Indonesia sudah menjalani 4 pertandingan pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 4 pertandingan itu, timnas Indonesia 3 kali bermain imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Satu-satunya kekalahan yang dirasakan timnas Indonesia yakni bertemu Cina. 3 poin saat ini membuat timnas Indonesia duduk di posisi kelima klasemen sementara grup C. Peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Sebab poin-poin dari lawan di atas timnas Indonesia tidak terlalu jauh. Hanya Jepang saja yang kini duduk di posisi pertama dengan mengemas 10 angka. Di posisi kedua sampai keempat yang ditempati Australia, Arab Saudi, dan Bahrain sama-sama mempunyai 5 poin. Dari awal PSSI menargetkan ke Shin Tae-yong untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Artinya Shin Tae-yong harus membawa timnas Indonesia di posisi ketiga atau keempat pada klasemen akhir grup C. Terdekat timnas Indonesia akan melawan Jepang pada laga kelima grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat dalam kurung 15 November 2024. Setelah itu timnas Indonesia menjamu Arab Saudi pada laga ke-6 grup C di SUGBK, Selasa dalam kurung 19 November 2024. Shin Tae-yong sudah mengumumkan 27 pemain untuk menghadapi 2 pertandingan tersebut. Para pemain timnas Indonesia diminta berkumpul di Jakarta pada 10 November 2024. Saat mulai pemusatan latihan, para pemain pasti bekerja keras. Itu menjadi motivasi besar untuk saya. Apalagi para pemain juga berusaha semaksimal mungkin. Shin Tae-yong sadar bahwa ranking timnas Indonesia di FIFA paling kecil di grup C. Saat ini, timnas Indonesia duduk di posisi ke-130. Jepang duduk di posisi ke-15, Australia di peringkat ke-24, dan Arab Saudi duduk di angka 59. Lalu Bahrain duduk di